podcast Bahasa Indonesia di episode kelima. Meskipun di episode sebelumnya sebenarnya saya tidak sampai merekam hingga 10 menit, durasinya hanya sekitar 8 menit, meskipun sisa durasi karena diinterupsi tentunya, dan sisa durasi yang sebenarnya saya miliki mungkin bisa saya tutup dengan episode rekaman yang sebelumnya juga diinterupsi, meskipun pada dasarnya itu berbeda episode, dan saya tidak tahu apakah itu akan menjadi aneh atau tidak, namun sepertinya mungkin saya akan tetap pisahkan sebagai episode yang berbeda. Jadi mungkin untuk season kali ini, di season 10 atau season 9 ini, akan ada 9 episode karena akan ada 8 episode karena 7 episodenya tidak full 70 menit. Jadi ya seperti itulah. Dan sekarang baru di episode 5, jadi saya masih perlu menyiapkan sekitar setengah jam lagi, atau termasuk di episode ini. Jadi mungkin kalau episode ini sudah bisa sampai 10 menit, jadi saya hanya perlu menyiapkan 20 menit lagi. Jadi intinya sebenarnya saya tidak seperti biasanya saya mencoba untuk live stream atau membuat konten di channel utama saya terlebih dahulu, karena setelah saya mencoba untuk merekam konten yang berbeda yang tentunya tidak ditunjukkan untuk sesuatu yang berbau duniawi, jadi saya sudah menghabiskan kurang lebih setengah jam lebih untuk merekam hal tersebut. Dan tentunya seperti biasa, setelah saya merekam cukup lama, karena memang pada awalnya baterai di piranti atau di perangkat keras yang bisa dibawa kemana-mana saya sudah tidak di tidak di persentase yang penuh atau di 100%. Jadi ketika saya merekam kurang lebih setengah jam, baterainya sudah berkurang hingga 80%, dan saya selalu mencoba untuk mempertahankan angka tersebut, dan ternyata saya bisa mempertahankannya, karena jika baterainya berkurang kurang dari 80%, ketika saya mengecasnya kembali, pengaturan daya rendah yang selalu saya gunakan akan mati secara otomatis, dan harus saya nyalakan kembali secara manual tentunya. Dan sebenarnya itu tidak terlalu penting dan sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah, meskipun hal tersebut menjadi agak kurang saya sukai. Jadi itulah sebabnya saya ingin benar-benar mengatur agar yang saya buat dengan perangkat keras tersebut itu seefisien mungkin. Dan memang sebenarnya masih banyak sekali konten yang perlu saya persiapkan di channel utama saya yang menggunakan untuk perangkat keras tersebut, karena memang perekaman kontennya berbeda, tidak hanya suara saja. Jadi itulah sebabnya saya harus mengecasnya terlebih dahulu, meskipun pada waktu luang saat ini sepertinya sudah masih belum mungkin untuk melanjutkan persiapan konten yang lainnya yang masih cukup banyak perlu saya persiapkan, meskipun yang sudah saya persiapkan juga masih belum diproses atau diunggah secara lebih lanjut, karena memang perangkat keras dari komputer saya yang sudah cukup lama, dari tahun produksinya sudah mungkin lebih dari 10 tahun, dan penggunaannya sudah hampir 8 tahun, dan tentunya sudah cukup lambat. Meskipun sebenarnya saya punya yang lebih baru dan lebih kuat, namun sebagian besar data saya masih tersimpan di perangkat keras ini, dan sebenarnya saya masih cukup nyaman untuk membuat konten menggunakan komputer ini. Jadi itulah sebabnya saya masih mencoba untuk menggunakannya, meskipun terkadang seringkali membuat saya cukup stres, karena memang cukup lambat sekali untuk ukuran komputer saat ini. Jadi itulah sebabnya saya masih belum melanjutkannya, meskipun mungkin suatu saat ketika saya sudah benar-benar
harus saya pindahkan ke perangkat keras yang penyimpanan yang lain, yang tentunya sebelum saya pindahkan saya perlu proses dan unggah secara lebih lanjut terlebih dahulu. Jadi seperti itulah. Jadi sudah lebih dari 5 menit, jadi saya coba bacakan artikelnya karena memang tentu ini akan sangat berbeda karena yang saya jelaskan sebelumnya sebagian besar biasa saya sampaikan di channel utama saya dalam bahasa Inggris, tentunya dalam bentuk live stream. Namun karena saya saat ini belum melakukan apapun, jadi saya coba ceritakan di dalam episode ini. Jadi seperti itulah judulnya. Artikelnya adalah perlu menenangkan diri, yang ditulis masih lebih dari 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun. Jadi terdapat banyak cara ya untuk menenangkan pikiran, di mana salah satunya yang pernah saya jelaskan dalam artikel yaitu dengan membuat diri merasa nyaman. Perasaan nyaman memanglah relatif karena terkadang perasaan tersebut dipaksakan oleh keadaan ataupun berubah karena kebiasaan yang terbentuk. Permasalahan memang terkadang seakan tidak pernah selesai, namun dengan berusaha untuk bersikap tenang dan tegar akan membuat kita menjadi lebih produktif dalam menjalani waktu yang terasa berjalan sangat lambat. Selain itu, perasaan tidak nyaman seringkali muncul ketika hari telah usai. Malam hari memang merupakan waktu di mana kita melakukan introspeksi atas apa yang kita lakukan dalam sehari ini. Introspeksi ini juga kemudian memunculkan harapan mengenai apa yang akan dilakukan pada hari esok. Membuat setiap hari menjadi produktif tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi dengan berusaha untuk menghasilkan perasaan nyaman dengan menenangkan pikiran dapat membuat kita menghasilkan kreativitas yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi mungkin alasan saya menulis artikel ini pada saat itu karena mungkin saya tentunya masih belum terlalu disibukkan dengan kegiatan apapun karena baru saja lulus dari kuliah sarjana dan masih sedang mencari kerja. Dan pada siang harinya saya selalu merasa sangat nyaman, mungkin karena memang saya merasa libur yang tanpa batas, meskipun terkadang setiap malamnya saya menyadari bahwa saya tidak melakukan hal produktif apapun pada siang harinya, dan terkadang saya cukup sedih mengenai apa yang sebenarnya ingin saya lakukan, karena jika saya terus seperti ini tentu tidak mimpi atau harapan atau ekspektasi yang ingin saya capai tidak akan pernah terjadi, karena sebagaimana saya juga saat ini sedang merasakannya kan, meskipun saya sudah memiliki kesibukan yang mungkin bisa saya sangat syukuri, karena mungkin di luar sana tentu masih banyak orang yang tidak seberuntung saya, dan tentunya meskipun memang ada orang yang jauh lebih beruntung juga, namun tentunya saya tetap berusaha untuk membuat hidup saya lebih baik untuk kedepannya dalam hal duniawi ataupun kehidupan setelah kita sudah tiada nanti. Jadi itulah sebabnya terkadang meskipun berbagai hal di dunia selalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, namun kita masih bisa melakukan hal yang untuk kehidupan setelah kita hidup, karena di saat itulah semua hal mungkin akan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau apa yang kita lakukan, karena tentu semuanya akan terjawab di sana dan dipertanggungjawabkan. Jadi itulah sebabnya mungkin ketika saya sudah semakin produktif, tentu setiap malamnya saya akan merasa puas mengenai apa yang sudah saya lakukan pada siang harinya, sebagaimana ketika di setiap akhir pekan saya juga, jika saya memang bisa berkesempatan untuk bertemu dengan berbagai teman, tentu hal tersebut membuat saya puas dalam beberapa hari, hingga suatu saat saya merasa sendiri lagi mungkin. Jadi ya seperti itulah, sudah hampir 10 menit, jadi masih banyak sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan, tapi batas waktu jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.